Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita bahas adalah tentang sesuatu yang berubah, yang awalnya dia najis bisa kita ubah menjadi suci. Ya, ada 3 macam. Jadi sekarang kita akan membahas masih seputar najis juga, ya. Ini kepada macam bahagian-bahagian daripada najis. Ya. Faslun an-najasatu thalathun. Satu fasal, najis-najis itu ada 3. Thalathun ada 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Jadi najis itu ada 3. Pertama, najis mughallazah. Mughallazah itu adalah najis berat, ya, mughallazah, najis berat. Yang kedua, wa mukhaffafah, najis mukhaffafah. Ya, apa itu mukhaffafah? Ringan, najis ringan. Wa mutawassitah, dan najis mutawassitah atau najis pertengahan. Ya. Jadi najis itu diklasifikasikan, ya, dibuat level-levelnya, kelas-kelasnya menjadi 3. Satu, berat. Ya. Kenapa dia berat? Nah, karena cara membersihkannya pun susah. Yang kedua, mukhaffafah, lawan daripada berat, ringan. Kenapa dia disebut najis ringan? Karena cara menghilangkannya sangat mudah, sederhana, sepele. Kemudian ada najis yang ketiga, mutawassitah. Yang dimaksud dengan mutawassitah, pertengahan. Berarti enggak terlalu berat, enggak terlalu ringan. Maksudnya enggak terlalu susah menghilangkannya, enggak pula terlalu mudah. Lanjut saja supaya lebih jelas, ya. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughallazah, najis berat itu adalah najis al-kalb, anjing, wal khinzir, dan babi, wa far'i ahadihima, cabang dari salah satu keduanya, anaknya, keturunannya, gitu, ya. Nah, itu semuanya adalah najis berat, ya, najis berat. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan najis berat ini? Nanti akan sampai kepada babnya, ada babnya sendiri, ya. Tapi ini najis berat ini berarti susah untuk menghilangkannya, ya. Tidak dengan mudahnya. Ya, secara sederhananya kita jelaskan, yaitu dengan disama, harus disama.
Nanti akan sampai ke pembahasan. Wal mukhaffafatu, adapun najis ringan, mukhaffafah ya, najis yang ringan apa? Baulus sabi, kencing anak laki-laki. Sabi, anak laki-laki ya. Nah, jadi dari sini nih kita harus jelaskan. Pertama, baul, kencing, berarti keluar dari situ tidak termasuk apa? Kotorannya. Kalau dia buang air besar, nggak termasuk. Yang najis ringan adalah kencingnya, baul, kencing. Kencing apa? As-sabi, anak kecil laki-laki, bayi laki-laki. Berarti kalau bayi perempuan tidak termasuk. Kalau bukan bayi tidak termasuk. Ya. Kemudian dijelaskan lagi. Alladzi lam yut'am ghairal laban, yang tidak makan atau yat'am bisa juga tidak makan atau belum ada yang dia konsumsi, dia si bayi tadi, ghairal laban, kecuali susu, al-laban ya, kecuali susu. Kencing anak laki-laki yang belum makan, lam yat'am ghairal laban, selain susu. Berarti kalau dia sudah ada makan yang lain, konsumsi yang lain, enggak termasuk. Susu di sini apa yang dimaksud dengan susu? Ulama-ulama kita menafsirkan susu di sini pertama susu ibunya. Yang kedua boleh juga susu yang lain. Misalnya kalau di negara Arab itu kayak susu unta, susu kambing itu diperas, terkadang juga diberikan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia nggak susu itu, tapi susu formula, ya susu formula, termasuk nggak di sini? Termasuk. Jadi kalau dia hanya makan susu formula masih termasuk. Tapi kalau sudah ada konsumsi yang lain, contoh kalau di Indonesia apa tambahannya? Biskuit apa itu? Ya biskuit, ya nanti direndam ke air jadi kayak bubur, itu dikasih tambahannya. Maka ini sudah tidak termasuk. Ya. Jadi yang termasuk najis ringan ini tadi ciri-cirinya kencing. Kedua, bayi laki-laki. Ketiga, belum makan apa-apa kecuali susu. Ya, kecuali susu. Kemudian walam yablugh al-hawalaini, belum sampai 2 tahun. Nah, itulah yang disebut bayi. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, enggak bayi lagi. Walaupun belum ada makan apa-apa dia, hanya minum ASI saja, ini sudah tidak termasuk. Jadi harus sempurna 4 syarat ini. 1, kencing, bukan BAB-nya, ya, tapi kencingnya. Kedua, kencing siapa? Bayi laki-laki. Harus laki-laki. Kalau perempuan nggak termasuk. Ketiga, belum ada makan apa-apa kecuali susu saja, baik susu ibu atau susu pendamping yang lainnya. Kalau ada tambahannya, misalnya kayak bubur dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya. Keempat, tidak lebih dari 2 tahun, nggak lebih dari 2 tahun. Haulaini, ya, haulaini kamilaini, kan? 2 tahun, nggak boleh lebih dari 2 tahun. Jadi kencing bayi yang seperti itu masuk dalam kategori najis ringan.
Ya, bagaimana cara menghilangkannya nanti kita bahas, tapi nggak apa-apa untuk pembukaannya cukup dengan memercikkan air saja. Memercikkan air. Jadi kalau bukan sempurna kriteria yang 4 tadi, contoh bayi perempuan kencing dia, maka kencing bayi perempuan tadi masuk ke mana? Apakah najis ringan? Oh tidak, bukan najis ringan. Atau misalnya dia bayi laki-laki, tapi di umur 6 bulan sudah dikasih tambahan konsumsi makanan, contoh bubur dikasih. Apabila dia buang air kecil, maka kencingnya itu bukan najis ringan lagi. Ya, jadi harus sempurna yang 4 tadi. Lanjut. Wal mutawassitatu, dan najis yang pertengahan itu sairun najasat. Najis yang lainnya, sisa najis dari yang tadi itu, anjing dan babi serta peranakannya najis berat. Kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali susu dan belum sampai 2 tahun najis ringan. Selain dari yang ini, maka semuanya itu adalah najis pertengahan. Ya, termasuklah misalnya darah, najis pertengahan. Kotoran hewan, najis pertengahan. Ya, kencing anak bayi perempuan, najis pertengahan. Ya, jadi selain daripada yang disebutkan tadi, itu semuanya masuk dalam kategori najis pertengahan. Ya, jadi di situ Syekh Salim memakai kata sair. Nah, biasanya kalau kita cari di kamus, sair itu artinya semua. Ya, dan mutawassithah, najis yang ringan itu sairun najasat, semua najis-najis. Berarti kok semualah gitu. Oh bukan. Maksudnya sair di situ adalah sisa dari yang disebutkan tadi. Memang semua, tapi bukan semua secara keseluruhan, tapi semua dari sisa, ya. Semua dari sisa, bukan semua najis itu najis pertengahan, enggak. Sisanya itu bisa kita pahami dari salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi. Hadisnya sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu ceritanya tentang ada seseorang yang masuk Islam, lalu dia sebelum Islam dia punya 10 istri. Ya, sebelum dia masuk Islam dia punya 10 istri. Jadi ketika dia masuk Islam, apa kata Nabi? Ikhtar arba'an minhunna wa fariq sairahunna. Ikhtar, pilih, arba'an minhunna, 4 dari mereka yang 10 tadi, wa fariq, dan pisahkan atau ceraikan sairahunna, semuanya, semua mereka. Maksud semua mana? Semua sisa dari yang 4. Jadi hadis itu pun pakai kata sair. Jadi bukan berarti sair itu 10-10-nya diceraikan, enggak, ya. Ambil dulu 4, nah sisanya itu semuanya 6, nah itu diceraikan. Karena dalam Islam yang boleh itu hanya 4 perempuan saja, 4 istri saja. Jadi di kitab ini pun Syekh Salim dia memakai kata sair. Maksudnya bukan semua adalah najis pertengahan, enggak. Semua dari yang sisa disebutkan tadi, itu semuanya adalah najis pertengahan. Ya, termasuk juga misalnya nanah. Ya banyaklah, kalau pertengahan ini banyak. Ya. Nanah, muntah najis tidak? Muntah najis. Ya, muntah najis. Air ludah tidak najis. Ya, air ludah tidak najis. Oke. Apa lagi ya? Ya, sampai di situ ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Kita lanjutkan. Faslun, satu fasal. Al-mughallazatu tathuru bi sab'i ghasalatin
ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Nah, ini masuk kita kepada fasal tentang cara membersihkan atau mensucikan najis. Dimulai dari najis al-mughallazah, najis yang berat. Bagaimana cara membersihkan najis yang berat? Tathuru bisab'i ghasalatin. Sucilah ia najis berat itu dengan 7 basuhan. Tapi 7 basuhan itu ada syaratnya. Ba'da izalati 'ainiha, setelah dihilangkan bendanya, setelah dihilangkan zat atau benda najis berat itu. Jadi dihilangkan dulu bendanya, ainnya. Ain dari najis itu dihilangkan dulu, baru dibasuh 7 kali. Nah, yang 7 kali ini ihdahunna biturabin. Salah satu dari 7 basuhan itu adalah dengan campuran tanah. Ya, jadi misalnya ada sesuatu terkena najis, maka hilangkan dulu ain najisnya itu, zat najisnya dulu. Ya. Sesudah dihilangkan, baru kita basuh. Basuhannya sebanyak 7 kali. Nah, yang 7 kali ini salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Kapan kita membasuh air yang bercampur tanah itu? Di awal, di tengah, atau di ujung? Terserah. Ya, tapi secara logikanya lebih bagus di awal-awal. Misalnya kita basuh dulu pakai air sekali basuhan, setelah itu kita basuh pakai tanah, baru yang 5 lagi air semua, atau dibuat di tengah-tengah nggak apa-apa, asal jangan di ujung. Bukan berarti kalau di ujung kita buat nggak bersih, dia tetap bersih juga, cuma ya kotor lah dia kan, kotor bukan kotor najis lagi, tapi kotor tanah kan gitu. Ya, jadi mau dimanapun dibuat nggak apa-apa. Yang penting salah satunya ada tanahnya. Ya. Tapi yang paling bagusnya tentu di awal-awal. Bagaimana cara kita mempergunakan tanah itu? Ya misalnya ini yang kena najis. Jadi apakah semuanya ini kita gosok pakai tanah? Enggak. Ya nggak perlu. Ya, misalnya ini dijilat sama anjing, meja ini dijilat sama anjing, maka yang bernajis mana? Tempat jilatannya itu saja. Jadi bagaimana kita yang membasuh dengan tanah itu, yang mananya? Cukup tempat jilatannya itu saja yang kita basuh. Ya, tapi kalau kita basuh semuanya pun, kita gosok-gosok semua pakai tanah, ya nggak apa-apa juga. Ya. Tapi dengan tempat terjadinya atau jatuhnya najis itu saja sudah memadai, sudah cukup, sudah boleh. Ya. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah. Ini sekarang kita membahas cara membersihkan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Tathuru, bersih ia al-mukhaffafah, birashil ma'i 'alaiha, dengan memercikkan air ke atasnya. Memercikkan air. Dipercikkan air. Bukan disiram ya. Memercikkan saja sudah cukup. Dipercikkan saja gitu. Dipercikkan saja. Ya. Ma'al ghalabah. Nah, ini mempercikkannya merata. Ya, rata dia, rata. Ya sampai kayak basah lah nampaknya. Ya. Kemudian wa izalati 'ainiha, dan menghilangkan ainnya. Ya, ainnya tadi apa? Bendanya, zatnya. Kan yang najis ringan itu kencing anak bayi laki-laki, ya. Jadi di mana tempat yang terkena kencing itu? Nah, itu saja dipercikkan dengan air sampai merata. Nah, itu sudah bersihlah pakaian tersebut. Tapi kalau ini nampaknya belum puas hati saya, misalnya mau saya cuci saja, cucilah boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya dengan memercikkan saja pun sudah cukup. Ya. Lanjut.
Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Najis pertengahan itu terbagi dua. Nah, ini terbagi dua. Jadi kalau terbagi dua, cara membersihkannya pun dengan dua cara. Yang pertama, ainiyatun, najis pertengahan yang ainiyah. Maksud ainiyah itu yang ada ainnya, yang ada bendanya, nampak bendanya. Jatuh tai cicak, nampak tai cicaknya. Nah, itu ainiyah namanya itu. Ya, jadi nampak bendanya. Kedua, hukmiyatun wa hukmiyatun, najis pertengahan yang hukmiyah, enggak nampak. Ya, enggak nampak. Contoh yang enggak nampak, kencing anak-anak misalnya, anak bayi, kencing anak bayi, lalu sampai kering. Kering dia, dan kita cium enggak ada baunya. Ya, kalau anak bayi kan terkadang kalau kencing pertamanya itu enggak bau itu. Bajunya kena kencing pertama, kering lagi enggak bau. Ya. Jadi celananya tadi, bajunya tadi yang telah terkena kencing, kita anggaplah bayi perempuan, berarti najisnya najis pertengahan. Kena ke celananya, lalu sampai kering, kita enggak tahu kalau celananya ini sudah kena apa tadi awalnya kan, tapi kita tahunya setelah dia kering. Ini udah kena najis tadi, sudah kena kencingnya tadi. Ya. Kita tengok nggak ada lagi ainnya, nggak basah, udah kering. Kita cium, nggak ada baunya. Kita tengok, nggak berubah warnanya, tetap seperti celana yang bersih. Gitu. Nah itu namanya berarti celana tadi sedang terkena najis mutawassithah yang jenisnya apa? Hukmiyah. Ya, dia tidak nampak oleh mata. Berbeda cara membersihkannya, ada berbeda sedikit. Ya, kita bahas. Al-ainiyatu, najis pertengahan yang ainiyah, yang ada bendanya. Bagaimana? Hiyallati laha launun wa rihun wa ta'mun. Dianya adalah najis yang ada laun, warnanya. Ada warnanya. Warna kuning, warna hitam, warna coklat, warna merah, ada warnanya. Warihun, dan ada aromanya, bau pesin, bau ini, bau itu, bau ada rihnya. Wa ta'mun, ada rasanya. Nah, itulah yang disebut najis ainiyah. Ya, ada sifat-sifatnya, ada zatnya, ada semuanya. Maka kalau begitu, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka mestilah menghilangkan, pertama ainnya dulu dihilangkan. Tadi kan karena cara membersihkan najis harus ainnya dulu. Ainnya dulu kita bersihkan, benda najis itu kita buang dulu. Setelah itu harus hilang juga tiga sifatnya tadi. Warnanya harus hilang, aromanya harus hilang, kemudian rasanya harus hilang. Begitu cara menghilangkan atau membersihkan najis pertengahan yang ainiyah. Dibasuh dengan cara pertama, hilangkan najisnya dulu. Kedua, basuh sampai bersih, sampai hilang tiga sifatnya. Yaitu apa? Warnanya, baunya, rasanya. Itu cara menghilangkan najis pertengahan yang ainiyah. Jadi kalau misalnya kotoran bayi, dia buang air besar di celananya, ya masih bayi, masih umur 5 tahun. Ya. Kotorannya itu apa? Najis apa itu? Najis mutawassithah. Nah, yang ainiyah atau yang hukmiyah? Ainiyah, karena ada bendanya. Oke, bagaimana cara menghilangkannya? Buang zatnya, buang kotorannya dulu, baru basuh sampai hilang tiga sifatnya. Sekiranya, nah, pertanyaannya, ada tipikal kotoran anak bayi itu ketika lengket ke celananya, warnanya itu nggak hilang. Ya, ada warnanya yang tinggal di situ. Nah, bagaimana status celana ini? Apakah sudah bersih atau masih bernajis? Ada warnanya, masih ada warnanya. Ada nggak? Oke kan? Nah,
Dah bersih atau masih bernajis? Hah? Bagaimana? Najis. Ya. Kalau sudah kita buang zatnya, ainnya sudah kita buang dan sudah kita basuh dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, bahkan sudah pakai sabun, sudah pakai ini itu semua, udah pakai semua, udah diberus, sudah diapa semuanya, nggak hilang juga, maka itu sudah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Jadi celananya itu tetap dianggap sudah bersih, nggak apa-apa, boleh, ya. Jadi jangan full ain udah pernah di sini buang saja, nggak juga, ya, tetap boleh dipakai, boleh, karena itu sudah dianggap bersih, ya. Begitu. Lanjut, wal hukmiyatu. Nah, ini cara menghilangkan najis mutawassithah, najis pertengahan yang hukmiyah. Apa itu dulu yang hukmiyah? Hiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha. Dianya adalah najis yang tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, dan tidak ada rasanya. Nah, seperti contoh yang gue buat tadi, ya, bayi perempuan yang buang air kecil, basah celananya awalnya kan karena kena air kecil, lalu lama-lama kering. Nah, sudah kering ini nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada, ya, dia tetap seperti celana yang lain. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah, najis mutawassithah yang hukmiyah. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Yakfika jaral ma 'alaiha. Cukuplah mengalirkan air di atasnya. Maksudnya cukup basuh saja, sudah bersih lah itu. Kenapa? Enggak ada ainnya, enggak ada sifatnya. Ya, cukup dibasuh, sudah dianggap bersihlah pakaian tersebut. Nah, itulah dia cara-cara membersihkan 3 macam najis, dari mughallazah, kemudian mukhaffafah, kemudian mutawassithah yang terbagi 2, ada ainiyah, ada hukmiyah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau kita pakai baju keringat, ya, kalau keringat dapat jalan, untuk keluar kan, totalnya sampai 2 hari bisa dibawa sholat. Totalnya Ya. Keringat, apakah keringat itu najis? Ya, keringat, apakah keringat itu najis? Jawabannya adalah keringat itu tidak najis. Jadi misalnya kita pakai baju ini, pakai baju bekerja, lalu baju kita ini basah karena keringat, ya, bahkan tipikal keringatnya keringat yang bau. Karena ada orang keringatnya bau, ada keringatnya nggak bau. Ini tipikal keringat yang bau pula. Ya. Nah, ketika masuk waktu, bolehkah seseorang yang bajunya basah karena keringat itu dia sholat menggunakan baju tersebut? Boleh, nggak apa-apa. Ya, karena itu tidak najis. Ya. Tapi kalau dia sholatnya berjamaah, bukan masalah itu najis atau tidak. Lebih kepada apa? Menzolimi orang yang di sampingnya, kebauan nanti orang di sampingnya kan gitu. Nah, itu saja. Jadi keringat tidak najis. Ya, Pak. Mana terlampau masalah tempat sholat, suci pakai tempat yang najis. Jadi batasan tempat itu ada. Contoh itu kan, contoh kalau najis. Bisa ditempel juga umpamanya sejadah, apakah tampillah suci itu? Ini misalnya kita sholat, ini sejadah, oke, ini sejadah. Kan kita syarat sah sholat harus bersih badan pakaian dari najis, gitu ya. Nah, mana yang disebut batasan tempat ini? Tempatnya. Jadi misalnya ini sejadah, kita sholat. Oke, di sejadah itu jatuh tai cicak, kita anggap seperti itu dulu, jatuh tai cicak. Oke, lalu bolehkah kita sholat di atas sejadah tersebut? Ini tengah sholat kita, sedang sholat. Rupanya pas kita
ruku nampak tai cicak. Ini nanti sujud kayak mana ini gitu ya. Jadi kayak mana sholat kita, teruskan aja. Di tempat itu juga boleh, nggak apa-apa. Asal jangan mengenai tai cicak tadi. Misalnya dari sini kita lewatkanlah sedikit kita gini. Ya, jadi kita agak melewati. Itu boleh, tidak mengapa. Oke. Kemudian kalau sekiranya ini nggak kayak gitu Bu ya, bukan di atas sejadah dia. Tapi dia di bawah begini di lantai, lalu kita tutup, ya, kita tutup apa namanya najis tadi dengan sejadah, kita tutup dengan sejadah, lalu kita sholat di atasnya. Apakah itu dianggap tempat yang suci atau tidak? Itu pertanyaan Pak ya. Kalau sekiranya tempatnya itu kering Pak, kering. Misalnya tadi cuma tai cicak tadi ya, ada tai cicak satu, lalu kita kembangkan sejadah di atasnya, kita sholat di atasnya, boleh nggak? Tidak boleh, tidak mengapa. Tapi kalau jenis najisnya itu basah, bisa membuat tempatnya tadi itu kain sejadah yang kita bentang di atasnya tadi basah, maka tidak boleh. Ya, tapi kalau dia kering tidak mengapa. Dengan catatan najis yang ditutupi tadi sedikit. Tapi kalau najis yang ditutupi itu banyak, nggak boleh juga. Ya, misalnya ada bangkai ini di bawah ini, malas dia nyucinya, dikembangkan dia di atas bangkai itu. Waktu sujud pun tercium bau bangkai itu. Itu nggak boleh kalau begitu ya. Tapi kalau sedikit Pak boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian apa tadi ada yang mau saya sampaikan? Lupa. Allahumma shalli. Umpamanya masalah najis berat. Contoh tai anjing terpijak di sandal. Cara mampu. Oh iya, itu juga tadi ya. Tuh. Salah satu tadi mau saya buat contoh sendal. Bagus ya Pak. Diingatkan sendal. Jadi misalnya ini kita sendal. Kita sholat mau pakai sendal karena di tanah misalnya, ini di tanah ini. Kita nggak bisa berdiri di sini. Jadi kita pakai sendal. Boleh nggak sholatnya pakai sendal? Ya kalau diyakini bersih, nggak apa-apa. Boleh di atas sendal itu. Kaki kita masih pakai sendal. Tapi yang bagusnya kata ulama kita dibuka sendalnya, dipijak. Gitu. Jadi sekiranya entah ada kotor di bawah pun nggak apa-apa, karena yang kotor kan bagian bawahnya, kita di atasnya, begitu ya. Nah, itu tadi kata sendal tadi. Lalu pertanyaan Bapak ini adalah sendal kita terkena najis berat. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Sama Pak. Bagaimana cara membersihkan najis berat? Seperti itulah, hilangkan airnya, lalu dibasuh sendal kita tadi 7 kali. Salah satu basuhannya adalah dengan air yang bercampur tanah. Harus begitu Pak. Harus seperti itu. Begitulah agama kita. Dan tanah itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Ada yang lebih hebat ini Bu ya. Ini deterjennya ini bisa menghilangkan segala jenis minyak, bakteri dan lain sebagainya. Bisa nggak saya basuh 7 kali, salah satunya bercampur dengan sabun yang hebat ini? Nggak bisa, nggak boleh. Harus dengan tanah. Nah, itu syariat. Nggak bisa diubah-ubah. Harus dengan tanah. Gitu Pak. Ya. Makanan contohnya nasi kebanyak seperti makan di anjing, jadi cara membersih makanan di sini makanan. Bukan nasi dan itu atau dibuang sadonya kan tahu mana. Itu contohnya. Pernah di zaman Nabi ada salah satu hadisnya, apabila idza walighal kalbu ina'a ahadikum, apabila anjing menjilat bejana kalian, ya, maka buang isinya dibuang, lalu
sama dibersihkan, kata Nabi. Ya, jadi ini bejana, kita anggaplah ember dijilat sama anjing. Kata Nabi, dibuang isinya, dibuang airnya, karena waktu itu air, bejana yang berisi air. Buang airnya, lalu basuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau disamak. Jadi kalau sudah kena najis berapa di makanan, dia harus dibersihkan semuanya. Ya. Kecuali dia benda padat, Pak. Kalau benda padat nggak apa-apa. Nah, mungkin yang ini yang dijilatnya, oh saya mau lagi nih, saya potong. Nah, dipotong bisa, dia dipotong nggak apa-apa. Tapi kalau dia seperti sejenis makanan, itu agak susah kita memisahkannya. Kecuali ada apa namanya itu, kalau di Arab ada minyak itu kalau orang Arab kan makannya pakai minyak. Nah, jadi kalau kita itu kayak kecapnya, kalau di Arab minyak. Jadi makan apa nanti misalnya kambing, sudah kambingnya dihidangkan baru diapakan pakai minyak lagi, disiram pakai minyak lagi. Makan kacang full, namanya full, sudah dibuat fullnya ini dengan segala rencah-rencahnya, disiram pakai minyak lagi. Mau makan adas, ada adas namanya, kayak kita kayak gorengan-gorengan gitulah. Udah direncah-rencah gini, semuanya campur dengan telur dan sebagainya, baru disiram pakai minyak lagi. Nah, minyak itu bisa dia membeku keras, gitu Pak. Nah, ketika minyak itu membeku, jatuh najis ke atasnya, kan dia nggak masuk ke dalam kan? Maka ketika itu cukup buang najisnya dan buang yang ada di sekitarnya. Itu kalau dia sudah keras. Tapi kalau dia ma'i' itu dalam bahasa kita yang cair. Ya, minyak masuk najis ke dalam minyak, buang semuanya. Begitu. Nah, jadi kalau seperti makanan kita tadi, ya kalau sudah dijilat oleh anjing, nah, maka buang saja. Oh, tidak mubazir itu Bu ya? Enggak. Nah, karena seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi? Habis. Ya, kita lanjutkan. Faslun, satu fasal. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Itu waktu haid yang paling cepat, paling singkat, 24 jam. Jadi kalau sekiranya nggak sampai 24 jam, cuman 1 jam aja keluar, setelah itu nggak ada lagi, maka itu tidak haid namanya. Ya, itu darah rusak, fasad, darah rusak. Ya. Jadi dia harus 1 hari 1 malam. Itu sekurang-kurang haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Biasanya perempuan yang haid itu 6 atau 7 hari. Itu kebiasaannya. Ya, kebiasaannya. Wa aktsaruhu, kebanyakannya 15 yauman bilayaliha. Kebanyakannya 15 hari dengan malamnya. Maksudnya 15 hari 15 malam. Itu paling lama haid. 15 hari 15 malam. Kalau sekiranya ada perempuan udah 15 hari, masuk hari ke-16 masih keluar juga, maka yang ke-16 itu tidak dianggap haid, tapi dianggap istihadah namanya. Ya, darah istihadah, darah penyakit. Kalau sudah sampai kepada darah istihadah, maka dia dihukumi tetap hukum suci. Tetap dia sholat, tetap dia boleh baca Quran, ya, tetap dia boleh tawaf. Yang nggak boleh sampai batas 15 itu saja. Karena itu yang dianggap sebagai haid. Lebih daripada itu tidak dianggap lagi sebagai haid, tapi sebagai istihadah. Aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman. Sekurang-kurang masa suci di antara 2 haid, ya. Haid dia di sini suci, terus sampai kepada haid
yang kedua, masa suci yang paling pendek di antara dua haid. Masa suci yang paling pendek di antara dua haid adalah 15 yauman, 15 hari. 15 hari itu yang paling pendek, paling sedikitnya. Ya, jadi nggak ada perempuan itu masa sucinya cuma 10 hari, setelah itu haid lagi, nggak ada. Ya, paling sedikitnya berapa? 15 hari. Di antara dua haid itu paling sedikitnya 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman aw 23 yauman. Biasanya masa suci di antara dua haid itu adalah 24 hari atau 23 hari. Kenapa 24 hari? Berarti haidnya dia selama 6 hari. Ya, 6 hari sisanya 24, makanya 24 hari masa sucinya. Atau 23 hari, berarti haidnya selama 7 hari. Itu kebiasaannya. Kebiasaannya seperti itu. Karena biasanya kalau yang normal, haid seorang perempuan itu datangnya tiap bulan. Datangnya tiap bulan. Jadi kalau dia rutin datangnya 6 hari, maka masa suci dia di antara dua haid adalah 24 hari. Kalau dia rutin datangnya setiap bulan 7 hari, maka masa suci dia di antara dua haid adalah 23 hari. Yaitu masa suci di antara dua haid yang biasanya. Kalau paling sedikitnya tadi berapa? 15 hari. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batas untuk banyaknya. Banyaknya masa suci di antara dua haid gak ada batasnya. Ada perempuan itu dia haid di bulan Januari, Februari gak haid, Maret gak haid, terus sampai Agustus baru haid dia. Oh, berapa bulan itu? 7 bulan. Gak apa-apa, boleh. Jadi kalau batas panjangnya, batas banyaknya suci itu gak ada. Ya, gak ada batas. Berbeda dengan haidnya tadi. Kalau haidnya ada batas panjangnya berapa? 15 hari. Tapi kalau suci di antara dua haid tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Itu. Aqallun nifasi, sekurang-kurang nifas. Nah, ini nifas pula ya. Majjatun. Ya, majjatun itu lahzatun. Ketika itu juga nampak. Sedikit itu aja, saat itu saja. Ya. Hanya sesaat. Ya. Itu paling sedikitnya. Wa ghalibuhu, kebiasaannya 40 yauman, 40 hari. Biasanya 40 hari nifas itu. Berarti 1 bulan lebih 10 hari. Wa aktsaruhu, paling banyaknya situna yauman, 60 hari. Berarti kalau 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Itu masa nifas yang paling panjang, ya. 2 bulan. Ya, sekurang-kurangnya sesaat itu saja. Biasanya 40 hari, paling lamanya 60 hari atau 2 bulan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebenarnya lampau nih yang pelajar apa? Mandi melahirkan misalnya. Ya. Wiladah. Jadi setelah mandi wiladah ini apakah jadi wajibkan itu apa sih? Begini Pak, kalau wiladah, dia mandi wiladah itu berkaitan dengan melahirkan, tidak berkaitan dengan nifas. Dia berkaitan dengan melahirkan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita buat kategori hadas itu, orang yang berhadas itu, kalau kita kan hadas kecil, hadas besar. Ada ulama yang membuat hadas itu terbagi 3. Hadas kecil apa? Itulah kita buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu semua yang membatalkan wudhu, maka terjadilah hadas kecil gitu. Oke. Kalau hadas pertengahan apa? Hadas pertengahan itu adalah kalau kita lihat yang diharamkan
bagi orang yang berhadas kan terbagi 3. 4 untuk yang hadas kecil, 6 untuk yang junub. Ya. Yang junub ini apa? Itulah hubungan suami istri, kemudian mimpi keluar mani, termasuk juga di situ wiladah, melahirkan. Ya. Itu yang 6 itu haram bagi yang sedang junub. Jadi termasuklah wiladah. Nah, jadi kalau orang yang wiladah, misalnya dia nifasnya hanya sesaat itu saja. Berarti setelah dia mandi wiladah, bersihlah dia. Boleh nggak dia langsung baca Quran? Boleh lah, nggak apa-apa. Tapi dia tadi baru melahirkan, udah mandi kan? Kalau sudah bersih. Itu dia kalau wiladah. Nah, kalau nifas dia itu adalah darah yang datang setelah melahirkan. Misalnya, ketika dia melahirkan, nggak ada keluar darah. Keluarnya misalnya 7 hari kemudian. Jadi nifasnya yang mana? Yang 7 hari. Yang hari ke-7 itulah nifas dia. Jadi setelah wiladah itu dia mandilah. Mandi hadas besar, mengangkatkan hadas besar. Kalau nggak ada keluar darah, Pak. Kalau tidak ada keluar darah, berarti dia bisa sholat, Pak. Dan wajib pun sholatnya, Pak. Kalau misalnya dia melahirkan ini, darahnya hanya darah yang itu aja keluar karena melahirkan itu. Ya. Setelah itu bersih, ditunggu sampai malam pun nggak ada keluar. Maka mandilah dia. Mandi, besok ditunggu nggak ada juga, berarti bersih dia, sholat. Ternyata 7 hari kemudian keluar. Nah, ini mesti ragu, entahnya apa, haid kan gitu kan, masih ragu kan, karena udah jauh jaraknya. Entahnya haid. Tunggu saja. Oh, ternyata 7 hari biasanya haid lewat. Sampai 8 hari, sampai 9 hari, sampai 10 hari, oh berarti darah yang ini bukan darah haid, tapi darah apa? Darah nifas. Begitu, Pak. Nah, jadi mandi wiladah dengan mandi nifas berbeda. Wiladah karena melahirkan. Sesudah melahirkan mandi. Nah, kalau nifas nanti sesudah bersih dari darah nifas itu barulah dia mandi. Nah, begitu, Pak. Kemungkinan melahirkan mungkin karena operasi, mungkin ada halangan untuk mandi. Itu gimana cara? Nggak apa-apa. Nah, kalau ada halangannya nggak apa-apa, Pak. Kan susah kan untuk mandi. Kalau sekiranya dia sudah sanggup untuk mandi, mandilah. Tapi kalau sekedar listibahah, boleh tayamum. Jadi kita mandi wajib itu, Pak, mandi wajib sama kayak wudu. Boleh dengan tayamum. Jadi tayamum itu listibahah saja, untuk membolehkan. Jadi mandi wajib bisa nggak dengan tayamum? Bisa, tapi hanya sekedar listibahah. Ya. Tapi kalau misalnya yang lukanya kan di perut saja, yang lain bisa kena air. Ya, yang lain bisa kena air. Atau misalnya ini kita bisa mandi, cuman yang diperban itu nggak bisa kena air. Nah, maka cukup kita sapu bagian atasnya saja. Kita sapu, sudah cukup. Lebih afdolnya ditempel dengan tayamum. Lebih afdolnya seperti itu. Udah mandi, karena nggak basah semua, yang bagian luka nggak basah, maka ditempel dengan tayamum. Itu yang lebih bagus. Kalau yang sebahagian ulama membolehkan perban itu boleh disapu bagian atasnya saja jika darurat. Boleh disapu bagian atasnya. Sudah dimaafkan, tidak mengapa. Oke. Lain. Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini saja, tidak terlalu banyak. Ya, karena ibu-ibu wirid Yasin hari ini ya. Jadi gak apa-apa lah. InsyaAllah besok kita kejar lagi ya. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini sampai di sini.
Besok kita akan sambung faslun a'dzarus salati itnani insyaallah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.